Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aplikasi PPH21 dengan nama kelompok Loyal Team akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek kami. Baiklah, yang pertama adalah identitas proyek. Judul proyek kami adalah aplikasi pelaporan pajak versi edukasi dengan manajer proyek Pak Supardianto, Master Engineering, dan Product Owner Bu Wika Arsanti Putri. Ketua dari proyek ini adalah saya sendiri, Tommy Permana, dengan NIM 3312001073 yang beranggotakan 4 orang. Satu, Wiret Wulandari, yang kedua Iqbal, yang ketiga Natal Manurung, dan yang keempat Septian Hamizan. Baik, selanjutnya adalah tentang PPH21. Aplikasi PPH21 adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menghitung dan menyimpan data perhitungan PPH21 karyawan. Selanjutnya, luaran proyek yang dihasilkan. Ada 4 luaran proyek yang akan dihasilkan oleh proyek ini. Yang pertama adalah laporan akhir, yang kedua adalah produk aplikasi, yang ketiga adalah dokumen HKI atau hak milik, dan yang keempat adalah produk multimedia. Bagian yang telah dibuat itu ada 7 bagian. Yang pertama itu adalah form login, yang kedua adalah form register, yang ketiga adalah tampilan utama. Di dalam tampilan utama memiliki beberapa submenu atau navigasi. Yang pertama adalah halaman informasi. Yang kedua adalah halaman data karyawan, yang ketiga adalah halaman perhitungan, dan yang keempat adalah halaman about. Baik, selanjutnya untuk bagian yang telah dibuat akan dijelaskan oleh anggota saya yang bernama Natal Manurung. Selanjutnya adalah bagian login dan register. Kita dapat register dan melakukan login pada bagian ini. Kemudian ada tampilan utama beberapa fitur, yaitu informasi, daftar karyawan, perhitungan, dan about. Kemudian di halaman informasi berisi langkah-langkah bagaimana kita akan menggunakan web ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Dewi Retno Wulandari dengan NIM 3312001072 akan melanjutkan penjelasan mengenai navigasi data karyawan. Di sini ada 2 submenu. Yang pertama itu tambah karyawan. Di sini, jika kita ingin menginput data karyawan, kita mengisi NPWP, nama, tanggungan, jenis kelamin, status masuk, dan status nikah. Nah, lalu kita klik simpan, maka data yang telah diisi akan tersimpan ke daftar karyawan. Di bagian input data karyawan, itu kita juga bisa menginputkan melalui dokumen Excel. Nanti setelah disimpan, data yang kita inputkan tersebut akan masuk ke daftar karyawan. Nah, di daftar karyawan ini kita juga bisa mengupdate data-data dari karyawan tersebut, misalnya nama, tanggungan jika kita melakukan input yang salah. Selanjutnya, di sini ada bagian perhitungan. Sebelum melakukan perhitungan, kita menginputkan nomor bukti potong, tanggal, dan masanya. Selanjutnya ada kode objek pajak. Nah, barulah kita menginputkan berupa gaji, tunjangan, dan lain-lain. Maka setelah itu kita klik hitung, dan hasilnya akan masuk ke PPH dipotong. Setelah itu bisa kita cetak dan hasilnya berupa PDF. Selanjutnya di sini ada tentang PPH 21 edukasi. Apa sih itu PPH 21 versi edukasi? Nah, bagi setiap wajib pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak, seperti pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri ataupun melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang telah dilakukan. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Septian Hamizan. Histori pelaksanaan proyek ini. Oke, di sini saya menjelaskan bahwa di sini adalah kegiatan yang diterul kami. Dan ini adalah proses yang sudah disiskan di Trello kami, yang mencakup mencari literatur dari internet, baik itu berupa artikel, revisi IRD, membuat Gantt chart, dan sebagainya. Jadwal kegiatan proyek. Nah, di sini adalah pembuatan jadwal kegiatan proyek, yaitu bentuk Gantt chart dari tugas, tanggal mulai, dan rentang waktu.
Ini ada juga tertera Gantt yang sama dengan format yang berbeda. Sama seperti yang tadi dengan tugas dan rentang waktu yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Iqbal. Iqbal, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan kendala dalam penyelesaian proyek. Yang pertama, sulitnya mengimplementasikan rumus database ke Excel. Dua, sulitnya untuk mengkonvers laporan di database ke Excel. Tiga, masalah penyesuaian terhadap rumus yang diberikan kelompok anak MB. Empat, pembuatan database yang sangat rumit. Lima, penghasilan dan pengurang masih banyak data yang diperlukan. 6. Rumus perhitungan yang diperlukan melakukan perhitungan pajak yang masih bingung. 7. Kesalahan sangat mengekspor data Excel karyawan. 8. Perhitungan rebate karena banyak data diperlukan. 9. Perlu rencana jika user lupa paspor dan penyelesaian masalahnya. Selanjutnya, pembagian tugas yang terdiri dari bagian ini kami Permana, Dwi Retno, Iqbal, dan Natal Manurung, Septian Hamizan. Selanjutnya, rencana selanjutnya mempelajari rumus secara rinci di uji coba. 2. Mencari informasi tentang mengubah format SQL ke Excel. 3. Kita harus saling meminta informasi tentang perumusan terhadap kelompok MB. 4. Harus tahu pembuatan database besar. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.